lagi sama gua. Kali ini gua sendirian, nggak ditemenin siapa-siapa, nggak ada temen ngobrol. Nah kali ini gua pengen sedikit berbagi pengalaman horor yang pernah gua alami pribadi. Ya banyak sih lumayan, tapi yang berkesan dan bukan berkesan sih. Maksud gua yang benar-benar menurut gua itu serem dan yang masih gua ingat sampai sekarang. Nah sekarang pengen gue bagi ke teman-teman, pengen gue ceritain ke teman-teman. Jadi dimulai dari pengalaman gue. Oh iya, pengalaman gue yang waktu, jadi ceritanya tuh setamat sekolah gue ngerantau di salah satu kabupaten di Jambi. Nggak perlu gua sebutin kabupatennya, kita bilangnya kabupaten A. Jadi gua itu di sana kerjanya sales. Nah gua itu mes gua itu di kabupaten A. Dan gua itu nyalesnya harus ke kabupaten B dan kabupaten C. Jadi gua tinggalnya di kabupaten A, mes gua di sana. Nah mes gua itu 3 tingkat, lantai bawahnya gudang, lantai 2-nya mes untuk karyawati, lantai 3-nya itu mes untuk karyawan. Jadi di lantai 2 itu mes karyawati sekaligus kantor, dan yang untuk cowoknya di lantai 3. Nah, gue ingat banget awal-awal gue di sana itu nggak ada apa-apa. Maksudnya gue nggak ngerasain yang aneh-aneh, dan gue nggak dikerjain atau nggak diganggu gitu. Kalau nggak salah seminggu lewat setelah gue di sana. Gue ingat banget itu hari Jumat kurang lebih jam 5 gue pulang dari Nganes. Nah mau kantor dong, kantornya ada 2. Gue ngerekap nota terus nyalin orderan. Nah kurang lebih itu gue selesai sekitar jam 6 atau setengah 7 deh. Nah selesai itu gue mau ke kamar nih, lantai 3, mau mandi. Terus ya biasalah kalau kita tahu di mes kan cuci baju sendiri. Nah ketika gue masih ingat banget, jadi kamar mandi gue di sana itu terdiri dari kamar mandi, terus di sebelahnya itu WC, tapi dindingnya itu gantung. Jadi dari lantai itu ada space sekitar 30 atau 40 cm, baru atasnya itu mentok sampai ke atas. Nah ketika gue lagi asik cuci baju tuh, jadi gue di kamar mandi, gue lagi cuci baju, terus gue ngerasa kayak di sebelah tuh ada orang. Gue ngerasa kayak di WC itu ada orang, tapi gue gak dengar ada suara pintu buka atau gue gak ada orang masuk, gue gak dengar. Tapi gue ngerasa kayak ada orang. Nah benar pas gue lagi nyuci, gue ngeliat ada kaki dari lubang itu. Gue ngeliat ada kaki, dan kakinya itu guys hitam banget guys, bener-bener hitam. Gimana ya, kebayang dah, pokoknya hitam banget, dan hitam terus kurus kayak cuman tulang di bawah kulit gitu doang, nggak ada daging, nggak ada apa, hitam, terus jarinya panjang. Nah dia itu, gua lihat kaki itu ngayang, nggak, kan nyuci kan becek tuh, masa tergenang air tuh. Nah gua ngeliat itu tuh ngayang di atas air, tapi dia jalannya bukan gini terus muter, bukan, dia jalan tuh maju mundur. Nah spontan gua takut dong, gua kaget, gua takut, terus gua berdiri, gua langsung pakai handuk, langsung ke bawah ke lantai 2, karena kebetulan mereka ada ngumpul di sana, teman-teman gua lagi ngumpul di lantai 2. Ketika gua kesana, mereka bingung loh, ngapain gua cuma pakai handuk ke bawah. Asli kali itu gua malu banget sih sebenarnya, malu, tapi gua takut gitu, gimana ya, pokoknya takut lah gitu. Terus gua langsung balik ke bawah. Ada malunya, ada rasa malu juga sih. Terus mereka pada bingung, lu ngapain gitu. Terus gua ceritain kalau gua, terus mereka bilang, lu mungkin capek atau halusinasi aja lah, apa gitu kan. Mereka cuma bilangnya gitu. Tapi gua percaya banget kalau yang gua lihat itu bener-bener gimana ya, bisa gua sebut hantu lah gitu. Nah terlepas dari itu, mereka nggak percaya, udah akhirnya gua kembali lagi dong ke kamar mandi. Gua terusin mandi dengan hati yang was-was, dengan perasaan takut, merinding. Gua mandi cepet-cepet, cuci baju pun nggak sempat lagi, cuma dikucek-kucek, terus langsung gua bawa ke paling atas jemur.
Nah setelah kejadian itu, gue mulai dong ngorek-ngorek informasi ke karyawan lama di sana, karyawan lama di sana. Tapi mereka pada bilang enggak, mereka nggak pernah lihat, mereka nggak pernah ngerasain, dan mereka nggak pernah diganggu, kata mereka gitu. Ya udah, gue percaya aja dong. Nah setelah itu kan hari Jumat itu, Jumat depannya, gue nggak banget, sorry bukan Jumat, Sabtu. Nah minggu depannya hari Sabtu itu biasanya di sono itu kerjanya paruh hari, setengah hari. Jadi gue selesai dari itu sekitar jam 1 atau jam 2, gue pulang, terus gue beres-beres, gue mandi, terus mau istirahat tidur siang dong. Nah gue ingat banget di kamar. Jadi kamar kami itu bertiga, satu kamar bertiga. Terus kasurnya yang double bed sama yang single bed. Jadi gue sama temen gue yang di double bed, terus ada satu lagi yang udah agak berumur, dia di single bed. Jadi mereka pada belum pulang, nggak tahu deh, belum pulang dari kerjaan atau mereka ada kerjaan, ada urusan di luar, nggak tahu. Hari itu gue sendirian, selesai itu kurang lebih jam 3 terus gue baring-baring, gue main handphone sampai gue ketiduran. Nah gue ketiduran, gue nggak tahu tepatnya jam berapa. Yang jelas pada saat itu gue kebangun. Nah itu antara gue sadar atau gue nggak sadar, atau gue antara mimpi atau setengah sadar gitu. Gue balik badan dong, gue tidur terus gue balik badan. Di sebelah gue ada cewek, mukanya tuh pucet banget. Terus gue sama itu udah bertatapan muka gitu. Di sebelah gue bertatapan muka, tatapannya itu gimana ya? Tatapan kosong gitu, ada ekspresi tatapan kosong. Nah seketika gue kaget, gue berdiri, gue loncat dari kasur. Gue berdiri, gue loncat, terus gue balik lagi dari kasur, nggak ada apa-apa. Jadi gue pikir apa itu mimpi buruk, atau emang itu beneran ada di situ dia gitu kan. Tapi semenjak itu gue bener-bener trauma. Gini, gue bener-bener setiap kali gue tidur di sono di kasur itu sendirian, gue mulai parno, gue mulai lihat kanan, lihat kiri gitu. Gue mulai parno gitu deh. Nah setelah kejadian itu nggak lama gue resign dari kerjaan itu. Nah setelah resign, beberapa lama kemudian gue dengar kabar bahwa teman-teman gue yang kerja di sono satu demi satu resign. Dan akhirnya suatu hari gue kembali kontak sama ada karyawati di sono yang asal dari Palembang. Jadi gue WA dong, gue tanya gimana kabarnya mbak. Jadi gue basa-basi gue tanya kan, terus dia bilang mbak udah nggak kerja lagi nih di sono, kata dia. Loh kenapa gue nanya gitu kan. Dia bilang karyawan di sono tuh satu demi satu sakit apa sebab. Terus udah ke dokter bilang nggak ketemu sakit medisnya. Terus mereka akhirnya pulang ke kampung masing-masing dan berobat kampung. Nah setelah itu akhirnya si mbak itu baru cerita dia bilang, dia bilang sebenarnya yang kamu ceritain itu benar, yang waktu kamu pernah bilang bahwa kamu lihat itu benar, kata dia. Benar, kami juga pernah lihat, tapi pada saat itu gua itu baru kerja di sana, baru beberapa lama, jadi mereka nggak berani ceritain sebenarnya, mereka takut gua mungkin nggak betah dan gua resign. Tapi sebenarnya emang gua resign karena itu, karena gua gimana ya, gua nggak nyaman aja diganggu, diliatin terus gitu kan ya. Gua nggak nyaman, jadi ya mending gua pilih resign aja gitu. Nah itu salah satu pengalaman yang buat gua benar-benar serem meskipun nggak sampai diganggu fisik, tapi cukup seram bagi gua. Itu pengalaman seram. Nah pengalaman selanjutnya baru-baru ini, kurang lebih 2 tahun lalu kalau nggak salah. Nah jadi gua itu ada usaha, gua buka toko baju, gua buka toko pakaian.
Itu di Jambi juga, di daerah di Jambi juga. Nah, gua buka terus nggak lama, beberapa bulan kemudian kan, jadi bulan kemudian ya bulan puasa, tepatnya bulan puasa, kemudian bulan puasa toko mulai rame. Kebetulan gua jual busana-busana muslim juga. Nah, gua ada salah satu karyawati gua, ketika gua datang dia laporan ke gua, dia bilang, kok tadi di tangga saya lihat ada anak kecil, dia bilang gitu. Terus gue bilang, anak kecil, gue bilang kan mungkin anak pengunjung, gue bilang gitu. Dia bilang bukan kok, pada saat saya lihat itu nggak ada yang belanja gitu, dia lagi sepi. Terus gue bilang, oh mungkin lu puasa, mungkin lu capek, terus nggak konsen, gue bilang gitu. Terus dia bilang enggak kok, gue lihat jelas itu anak perempuan, dia bilang anak perempuan umur sekitar belasan tahun lah, kata dia gitu. Terus gue nggak percaya dong, gue nggak percaya karena gue nggak ngerasain gitu, gue nggak percaya. Terus gue bilang udah, lalu mungkin capek aja, gimana kalau lu istirahat aja dulu, lu pulang aja istirahat, besok baru kembali kerja lagi, gue bilang gitu. Enggak kok, gue nggak capek, saya nggak capek, saya benar-benar melihat kok, gitu. Jadi gue nggak percaya dong. Akhirnya jadi toko gua itu gua sewa itu tiga tingkat juga, 3 tingkat yang gua pakai cuma bawah, 2 sama 3 nggak kepakai, jadi toilet itu ada 2. Nah, pada saat dia cerita, gua nggak percaya, tapi gua ada sedikit parno juga gitu, ada sedikit ngerasa benar nggak sih gitu, gua parno juga. Nah, pada hari yang sama setelah dia cerita, terus gua ke lantai 2 mau buang air kecil. Nah, sesampainya di lantai 2, gua nggak tahu ini efek karena dia cerita atau bener gua lihat, gua nggak tahu juga. Jadi gua nggak lihat bentuknya, cuma gua lihat dia lewat sekilas, tapi cepat banget kayak bayangan gitu, kayak bayangan. Dan di situ gua ngerasa ini benar atau efek karena diceritain gitu. Kalau cerita terus gua parno, terus jadi ke bawah pikiran gua gitu. Gua mikir gitu, tapi gua merinding. Nah, setelah itu udah dong, setelah itu seperti biasa. Terus beberapa saat kemudian si karyawati gua ini cerita lagi, karena dia ngeliat lagi. Kali ini dia ngeliat orang dewasa. Dia ngeliat orang dewasa. Guys, ini by the way, ini gua cerita, gua buat konten ini lagi di studio gua dan gua sendirian, dan ini malam Jumat, guys. Oke, balik lagi ke cerita gua tadi. Setelah itu seperti biasa, dan karyawati gua kembali cerita lagi ke gua kalau dia ngeliat sosok perempuan, dan kali ini bukan anak dewasa, jadi gitu. Terus nggak gua hirauin dong, maksud gua gini, nggak gua tanggepin karena gua nggak mau cerita dia jadi masuk ke alam bawah sadar saya gitu, alam bawah sadar gua. Jadi nanti gua terpengaruh gitu loh. Nah, gua biarin aja, nggak gua hirauin. Gua cuma bilang udahlah, nggak apa-apa, dunia dia dunia kita, gua cerita gitu kan. Nah, sering berjalan waktu, akhirnya gue nggak sewa lagi itu ruko, nggak gua sewa lagi itu tempat karena pemiliknya mau menjual, nggak mau disewain lagi. Oke. Nah, pada akhirnya gue tutup, dan hari itu sore gue pergi kembali ke ruko itu buat jemput barang, buat ngambil barang-barang gue, patung-patung gue, hanger-hanger gue, mau dipindahin ke toko gue satu lagi. Nah, pada saat itu hujan, gue mundurin mobil, terus gue buka pintu, terus ada abang-abang yang biasa jualan di depan toko gue. Dia nanggil gue, dia bilang gini, kok nggak ngabarin, dia bilang, kalau tahu tadi gue bantu, dia bilang gitu kan, nggak apa-apa lah bang, gue bilang. Jadi akhirnya dia bantuin gue, kita beres-beres. Nah, ketika lagi beres-beres, dia cerita ke gue, dia bilang, kok kemarin waktu
karyawati Koko Cerita. Jadi apa ya itu ya? Gak apa-apa lah, gue cuma ceritain dia, gue gak ganggu dia. Bilang apa gitu. Jadi by the way guys, tadi gitar gue tiba-tiba jatuh. Oke, jadi si abang itu bilang, kok yang waktu itu karyawati Koko Cerita itu benar, dia bilang bahwa dia ngelihat sosok anak-anak sama cewek dewasa, itu benar kata dia. Terus gue bingung, benar dari mana? Maksudnya gimana bang? Gue tanya dia gitu. Jadi gini, gue tuh udah jualan di sini tuh kurang lebih belasan tahun. Dia jualan pakai gerobak di depan ruko udah belasan tahun, dan gue udah sering banget dia yang karyawati Koko tuh dia bilang sosok anak kecil sama ibunya, sama mamanya, mungkin itu mamanya dia bilang, karena mereka sering menampakkan diri itu berdua. Dan ruko gua tuh, ruko yang gua sewa itu panjang guys, ada sekitar kalau nggak salah 6 atau 7 pintu gitu lah. Jadi berdasarkan abang tuh cerita, jadi si dua sosok itu nggak hanya di ruko gua, nggak hanya di toko gua, jadi dia kadang-kadang ada di ruko sebelah. Terus gue tanya, lo abang tahu dari mana? Gue tanya gitu. Gue sering, dia bilang, terutama malam Jumat, kadang gue jualan sampai malam, sampai jam 10, jam 11. Nah, ketika gue jualan, terus kadang gue ngeliat ke atas, dia bilang. Jadi bentuk ruko gue itu 3 tingkat 2 sama tingkat 3-nya itu jendelanya kaca. Terus karena itu ruko kosong, jadi nggak di horden, ini kaca doang gitu. Nah, berdasarkan abang tuh cerita, kadang terutama malam Jumat, dia suka lihat ada 2 sosok yang berdiri di jendela itu, yang menatap keluar, dia bilang gitu. Jadi, nah ketika dia cerita, itu posisi kita lagi di dalam ruko itu, dan posisi lagi hujan. Ke bawah suasana, gue merinding dan gue parno. Akhirnya gue sama abang tuh bilang gini, biasanya makhluk seperti itu ketika kita ceritain keberadaan dia ada di sekitar kita. Maksudnya gini, dia berpikiran ini manusia kenapa sih kok ceritain gue gitu. Jadi dia mungkin kepo juga atau apa gitu, dia pengen tahu juga apa yang kita ceritain mengenai dia gitu. Nah, jadi abang tuh bilang, tapi sepertinya mereka ini nggak ganggu kita kok, dia bilang gitu. Ya bang, dan gua juga di sini kan kemarin tuh nyari cuma jualan, nyari uang gitu, dan dia dan gua bilang gitu kan. Terus si abang tuh bilang, ya iyalah kok, dia bilang kita juga nggak ganggu dia gitu. Dan akhirnya kita memutuskan buat nggak diterusin ceritain si sosok itu di sono, karena suasana juga hujan, terus juga udah mau maghrib, dan gue udah kebawa suasana banget, gue udah merinding dan gue parno sendiri, sampai akhirnya gue buru-buru selesaiin dan gue pamit sama abang itu, akhirnya gue pulang. Nah, sampai di rumah gue masih kebawa sama cerita abang itu, dan parno sendiri lah gitu. Gimana ya, bener-bener ya gue nggak lihat sih sosoknya, gue juga nggak sampai ngelihat, dia juga nggak sampai mengganggu gue, tapi mengganggu pikiran gue. Jadi masuk ke alam bawah sadar gue, jadinya gue berpikiran yang aneh-aneh, jadinya gue parno sendiri lah gitu guys. Nah itu sebagian cerita dari gue. Sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita yang gue alami sendiri, mungkin bisa kita terusin di video selanjutnya. Di cerita kali ini kita udah aja di sini. Gue juga udah mulai merinding ke bawah suasana di malam Jumat. Tadi tiba-tiba gitar gue jatuh sendiri, mungkin nggak denger sih, karena jatuhnya bukan ke lantai, karena gue taruhnya di atas tumpukan kardus, terus dia tiba-tiba jatuh sendiri. Gue juga mulai agak nyaman sepertinya nih.
udah mulai dingin juga perasaan. Udah, nanti kita lanjutin aja cerita gua yang lain di video gua selanjutnya. Oke guys, thank you, dukung terus channel gua ya. Thank you, bye bye.